kegiatan di siang hari lagi. Kita eksplikan sebentar yuk di awal. Oke, dimulai dari 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Oke, ya. Supaya tidak ngantuk tadi, meskipun kita belum menyampaikan apa yang harus dikerjakan hari ini, kita juga belum baca doa. Bu Guru sudah memberikan SPK di awal. Karena apa? Kalau SPK-nya diberikan di tengah-tengah, khawatirnya terlalu menyimak Bu Guru kalian nanti ngantuk. Oke. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, Bu Guru ingin mengabsen kalian. Nanti setelah saya panggil nanti ada daftar hadir yang harus ditandatangani, ya. Isna Hairulda ada? Oke. Muhammad Fadila. Oke. Muhammad Amrul. Muhammad Akbar Hanif. Muhammad Evan Fareno. Rizky Ardiansyah. Syukran. Nifla. Novita. Putri Linda. Reva. Sela. Siti Naila. Saskia. Maisha. Oke, hadir semua. Nanti silakan nanti didatang untuk tanda tangan sambil menyimak penjelasannya Bu Guru. Kita lanjut ya. Di kesempatan kali ini, Bu Guru mau menampilkan materi kepada kalian semua. Tentang apa itu? Yaitu tentang belajar untuk mengelola emosi. Di sini Bu Tati sebagai guru BK mau mengajarkan kepada anak-anak semua tentang jurus BK yang kedua. Ada 7 jurus BK hebat. Yang pertama ada kenali potensi. Ini kita masuk di jurus yang kedua. Namanya apa? Bisa dibaca semua? Kelola emosi. Tujuannya apa sih Bu Guru kok diajarkan untuk pembelajaran ini? Tujuannya adalah Bu Guru ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana cara kalian mengelola emosi di saat marah-marah. Karena ini kan kita di lingkup sekolah. Jadi bagaimana kalian bisa mengendalikan emosi kalian, kemudian mengenali emosi-emosinya apa dan cara mengatasi dikala sedang emosi. Kita sepakati untuk pemberian materi kali ini cukup 45 menit aja ya. 1 jam pelajaran BK. Siap? Siap. Oke, sebelum kita memulai acara pembelajaran kali ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin Bu Guru ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk di materinya karena Bu Guru di sini tidak punya operator. Jadi Bu Guru di sini jadi operator di sini sambil dulu nggak apa-apa ya. Oke, bisa dari depan kita lihat proyektornya di sini. Dalam jurus kelola emosi itu ada teknik AKA, dari aktivitas, refleksi, konsep dan aplikasi. Nah, di sini, nah kita nanti bermain melalui kertas emosi. Bu Guru akan membagikan kertas pada kalian. Ketika nanti mendengar cerita, ketika nanti kalian bagikan teman, karena juga tidak semua jadi bagian yang bunyi saja. Ketika nanti kalian mendengar cerita yang sekiranya membuat berkesan ataupun sedih, kertasnya nanti cukup dielus saja. Jelas? Ketika nanti mendengar cerita yang sekiranya membuat emosi, nanti kertasnya diremas ya. Bu Guru nanti akan membacakan cerita, kalian simak baik-baik ceritanya sambil berjamkan mata. Dimulai dari sekarang, monggo berjamkan mata semua. Nanti dengarkan baik-baik ceritanya. Ketika merasa senang,
Andi masuk terlambat. Ia hanya meneguk sambil berkata, "Maaf Bu, saya terlambat." Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang disiapkan, ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan aktivitas mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat ibu guru mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunggu di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Tak lama kemudian, ada seorang bapak yang mengetuk pintu kelas. Ibu guru membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya sedang sakit." Meski kurang tidur, Andi memaksa selalu ingin ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. "Sekarang saya mau izin menjemput adik, Pak Guru, karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya, Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Tadi saya cek isinya, buku ada nama sekolah ini, jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan pada pemiliknya." Bu Guru melihatnya, dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Ibu guru kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat. Menggunakan bahan yang telah disiapkan, pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Sudah, sekarang dibuka matanya. Semuanya. Sudah dengar cerita tadi? Coba ditampakkan semua kertasnya. Masing-masing yang bawa kertas, tampakkan kertasnya. Yuk kita diskusi dari makna dari cerita tadi. Kita lihat bagaimana kondisi kertasnya. Masih bagus. Masih bagus. Apakah sudah diulang-ulang tadi? Bolong, ada yang bolong. Coba tunjukkan punyanya Sukron, bagaimana? Nah, seperti itu. Punyanya Rizky, seperti itu. Punyanya Lela, masih bagus. Novita, Maisha, coba ditunjukkan. Punyanya Reva. Oke. Ketika kalian mendengar cerita yang senang, tadi apakah kertasnya dilurus-lurus? Di bagian manakah kalian mendengar cerita senang tadi? Yang ternyok, yang bagian mana? Bagian mana? Coba diceritakan. Rizky mau? Bagian mana Rizky? Mau? Yang bagian kertasnya dibuka. Iya, gitu ya. Kemudian kertasnya keluar. Tadi kamu ketika mengemas kertas, itu bagian mana yang buat kamu sedikit jengkel? Yang tidur. Tidur tadi. Tidur. Oke, baik. Lanjut ke Buddha. Kertasnya Buddha ada yang bolong, coba ditunjukkan. Nah, tunjukkan ada yang bolong Buddha. Itu di bagian apa? Sampai bolong, sampai Buddha marah, itu di bagian mana kan Buddha? Di bagian mana? Ya. Yang dipakai? Iya. Ya, diceritakan Buddha di bagian mana sampai Buddha menyebabkan kertasnya. Ya,
diceritakan. Buku saya ketinggalan waktu saya mempersiapkan di samping tas saya. Iya. Dan saya waktu itu buru-buru untuk berangkat ke sekolah, jadinya ketinggalan. Oh gitu. Jadi sampai sekolah tuh gugup, greget, marah gitu kita ya. Gitu. Jadi tidak begitu konsen. Betul? Untuk Maisha dan Reva, coba diceritakan Reva. Maisha. Untuk di bagian mata dan pokok. Sama. Mogok ya. Yang Reva? Bagian itu sama. Oke. Sekarang disimpan dulu kertasnya. Apakah anak-anak menyesal telah menyobek sama mas kertas tadi? Tidak menyesal. Tidak. Karena begitu tadi sampai meremas itu ya, menggunakan cerita yang seperti itu. Yuk kita gali maknanya. Kalau seumpama kita dari rumah, misal Bu Guru sudah dari rumah dengan keadaan yang seperti tadi, tiba-tiba ada murid yang datang terus ngantuk di kelas, Bu Guru marah-marah, itu dampaknya baik nggak? Baik nggak? Tidak ya, tidak. Karena kalau bisa masalah apapun di rumah jangan sampai dibawa ke sekolah. Begitu juga dengan kalian. Ketika ada masalah di rumah, di sekolah, di rumah masalahnya jangan dibawa ke sekolah. Supaya apa? Pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita mengenali jenis-jenis emosi agar bisa menguasai diri. Di sini dalam kelola emosi itu ada CESL. Di sini sosial emotional learning, filmnya dengan sel. Pembelajaran sosial emosional di sini adalah satu, menyadari diri, mengelola diri, mengambil keputusan bertanggung jawab, terampil berrelasi dan peduli sosial. Ini bisa dibaca anak-anak. Di menyadari diri, yakni kemampuan untuk bisa menahan emosi. Dan ini ke bawah, bisa baca ya? Oke. Nah, ini semuanya di sini. Di sini ada peta emosi, ada rasa senang, rasa marah, rasa sedih, rasa takut dan lain sebagainya. Kita sebagai manusia itu, ya kita mengenali peta emosi. Di sini ada neokortex, limbik dan reptil. Kita ibaratkan di sini adalah ini neokorteksnya. Neokortex di sini sebagai pawangnya, berarti pikiran yang baiknya. Pada mode ini kita bisa berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, maka akan dibeli limbik yang kedua. Bunglon mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali. Jika mulai hilang kendali, maka munculnya ada ini apa? Sigret. Dinosaurusnya ya. Ini mode dinosaurus ini bertempur, marah, ya kan? Setelah itu kabur. Nah, kita ibaratkan di sini ada ilmu seperti ini. Ini adalah pikiran, ya. Kita lihat tangan ini semua di sini. Ini adalah pikiran kita. Ketika ini seperti ini, ketika marah kita harus bisa seperti ini. Digenggam baik-baik. Ini neokorteksnya, ini limbiknya dan ini seperti ini. Ketika kita sangat marah sekali, ini terbuka seperti ini, terbuka. Jadi kita tidak bisa berpikir logis ketika marah, betul? Pengen marah, emosi, pengen membantu sesuatu dan lain sebagainya. Kalau ini semua kita lakukan dan datangnya tidak baik, betul nggak? Sebisa mungkin ketika ada masalah kita harus bisa menguasainya. Dan cara apa? Kita tutup lagi. Tarik nafas dalam-dalam, dikeluarkan lewat mulut. Kita tenangkan. Setelah kita tenang, ketika ada emosi, baru kita respon. Misal ada omongan yang tidak baik dari teman, kita usaha tarik nafas dulu. Kita berusaha menggenggam dulu sambil berpikir respon apa yang harus kita berikan pada orang yang telah menyakiti kita atau marah-marah sama kita. Betul? Karena kalau emosi lawan emosi, nanti dampaknya seperti ini. Nah, ini ketemu. Marah sama marah, hasilnya apa? Tidak bagus, betul? Karena kalau misal gurunya
menjadi penenangnya. Satu api, satunya terus jadi air. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini. Oke, ini adalah gambar roda pilihannya. Nanti anak-anak di sini diberikan tugas guru untuk membuat ini. Nah, lihat. Ya. Kita buat kelompok yuk. Ini ada 15 anak ya. Kita bagi jadi 3 kelompok. 5, 5, 5. Monggo, saya bagi guru bagi kelompoknya. Ini kelompok 1 atas nama Huda, Fadil, Valen, Ibla, Maisha. Langsung ke kelompoknya. Segera. Yuk. Kelompok kedua, Akbar, Syukron, Naila, Novita, Zaskia. Langsung ke kelompoknya. Yang ketiga, Rizky, Fahri, Stella, Putri, sama Reva. Langsung ke kelompoknya. Menghadap ke sini semua supaya bisa terlihat kameranya. Yuk. Pahami baik-baik di sini. Tugas kalian adalah membuat papan cuaca emosi atau roda pilihan. Tuh, membuat papan cuaca emosi. Tuh. Oh, ini kalau ini. Saskia. Siap. Ini. Nama kita. Ibu dong. Dari sini. Sini nama kita. Ya ini betul. Tuh, silakan nanti dikerjakan kalian membuat roda pilihan atau papan cuaca emosi. Waktunya hanya 5 menit. Mau dikerjakan ini sekarang. Ibu aku guru ya. Monggo, dikerjakan dulu. Ini alat-alatnya dan bahan-bahannya, silakan. Silakan, dilengkapi dulu. Gambarkan sesuai keadaan kalian saat ini. Silakan dibuat sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Dikasih warna, yuk. Jadi ya, iya. Garis-garisnya mungkin bisa dituangin di sana dulu. Tuh, didiskusikan sebaik mungkin. Ya. Ini ada kertas, nanti kalian maju menempel sesuai dengan emot yang kalian buat sesuai perasaan kalian saat ini. Oke? Nanti setelah digambar semuanya ditempel di dinding. Setelah ditempel di dinding nanti masing-masing anggota menempel kertas ini, dikasih namanya, kemudian ditempelkan sesuai emosi yang ada di kalian saat ini. Bisa dipahami anak-anak? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dikasih namanya ya, sama. Dikasih namanya. Nah, monggo. Oke.
dalam proses. Yuk digambar sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Saling membantu ya, kutanya ya. Semuanya bagus-bagus ya, bagus semuanya. Nanti berkelompoknya ada yang diberi tugas untuk menampilkan apa sih itu yang sudah dibuat itu ya. Kalau sedih alasannya apa, kalau senang alasannya apa, gitu. Nanti harus ada yang bisa menampilkan dari kelompoknya. Oke. Waktunya sudah habis. Oke, sudah dikumpulkan semuanya. Untuk peralatannya dikumpul dulu semua, jangan sampai dengan seregamnya nanti kotor. Dikumpulkan jadi satu semua, dirapi-rapikan dan segera kelompoknya rapikan dulu. Nanti kita presentasi ya. Oke, coba ditampilkan hasilnya. Silakan hasilnya ditempel di sebelah sini dan monggo ya, tempel ya. Sudah bagus semuanya, monggo ditempel. Ini agak di situ ya, monggo ditempel di sini, agak di sini. Jadi ini bisa dua emosinya bisa dua ya. Satu udah nggak kelihatan, udah kurang kelihatan sedikit, agak ke sini udah sedikit di sini. Nah di sini tempel baik-baik ke atas sedikit. Nah di sini ya, siap. Satu, kelompok dua bisa di sini. Nah bisa, terus satu di sini bisa. Nah ini alatnya, monggo mbak. Ini guntingnya. Dibantu kelompoknya, membantu untuk menempel. Jangan terlalu pendek ya, kalau pendek nggak kelihatan nanti. Oke bisa yuk. Oke tengah, agak ke atas. Saling bantu temannya yuk. Tempel. Set semuanya yuk. Nah. Oke, sedikit saja isolasinya supaya tidak rusak ya. Ada bunyi lagi? Ada. Oke, sama-sama. Sudah tertempel. Silakan semuanya duduk semua. Yuk, duduk semua di atas tempel. Itu kurang itu. Jadi kertas yang diberikan tadi, tolong dipegang masing-masing sesuai emat perasaan saat ini. Nanti ditempel macam satu-satu ya. Oke. Sudah dipersiapkan per kelompoknya? Siapa yang mewakili nanti? Oke. Sekarang tugasnya adalah pertama nanti menempelkan ke depan sesuai emat yang ada. Gembira ditempel ke gembira, yang sedih ke sedih. Ayo. Berikan aplaus teman-teman. Berikan aplausnya. Oke, teman-temannya. Ayo, lagi kelompok dua, Saskia, Syukron dan juga Hadi. Ayo, Mbak, ayo. Oke, tuh. Akbar Syukron serta ditempelkan kemana? Oke.
berarti kurang aktif di situ ya. Belajar yakin kalau bisa dapat yang bagus. Oke, semangat, Reva. Jangan patah semangat ya. Kita lihat lagi ke Akbar. Akbar kenapa takut? Silakan Akbar, kasihkan alasannya. Saya menit Akbar. Kenapa Akbar? Takut karena Kenapa? nilai tes jelek Bu. Tadi malam belajar nggak? Tidak. Tidak belajar kenapa? Kamu sibuk main game? Kenapa? Tidur. Kecapean apa? Capek. Kecapean dari sekolah atau ada aktivitas lain apa? Ada aktivitas lain olahraga. Olahraga apa olahraganya? Voli. Luar biasa. Tapi tetap harus memikirkan belajar ya. Tepuk tangan semua ya. Masih. Ini yang di sini, yuk kita lihat sini semuanya. Ini hasil teman-teman kita yang sini. Ini kita baca juga. Bunda, Bunda ini malu karena apa Bunda? Ayo bisa, bukan? Berdiri Bunda. Bunda karena apa? Yuk. Ya. Kemarin karena apa Bunda? Uang 100 lumayan. Karena apa? 100.000? G. Kenapa itu? Enggak tahu. Jatuh. G. Jatuh di mana? Di sawah. Ya Allah, kemarin kamu ke sawah G. dan uangnya jatuh. G. Allah. Sabar ya Bunda ya. G dulu. Mungkin ada timbang lain nantinya supaya Bunda ya. Bunda selalu lebih bersabar. Terus ingat-ingat bahwa nanti ketemu. Berarti itu mungkin tidak rezekinya. Udah, saya hilang. Tidak apa-apa. Kita harus berusaha tidak terlalu sedih ketika kita kehilangan. Berarti itu bukan rezeki kita. Oke? Semangat, semangat Bunda. Jangan sedih terus ya Bunda ya. Akan kehilangan 100. Ini berarti gambaran dari roda emosi kita. Kita tambah satu lagi ya. Dari Karen ceria karena apa Karen? Kasihkan lawannya. Karen ceria karena apa nih? Ayo, apa ini? Kenapa Karen ceria? Coba kasih alasannya. Yuk, kasih alasannya yuk. Ayo. Kenapa? Karena kita bisa mengerjakan tes lagi. Hari ini bisa mengerjakan tes dengan baik sehingga ceria. Senyumnya mana Karen? Luar biasa, kasih tepuk tangan teman-teman. Ini luar biasa sekali untuk kalian semua. Sudah bagus mengerjakan dengan penuh semangat dan lain sebagainya. Sekarang kita tampilkan satu drama ya. Bisa nggak ditampilkan drama apabila nanti ada satu yang marah, satu yang menenangkan. Oke, kita berikan semangat kepada Bunda dan Abbas. Bisa menampilkan? Monggo. Yuk, diberikan semangat seperti ya, ya, ya. Berdiri. Oke, silakan. Ini udah, ini Abbas. Kasih tempat teman-teman, tempat sedikit. Oke. Yuk. Biar lebih semangat, kayak gitu lagi yuk. Tepuk semangat. Ya, mulai udah sama Akbar. Yang lain menyimak ya. Marah sama yang menenangkan. Berarti udah yang marah. Tadi marah karena kehilangan uang 100.000-nya dan lain sebagainya. Akbar tadi yang menenangkan. Jadi penenangnya. Satu jadi dinosaurus, satu jadi pawangnya. Ya. Mau ya, mau ya. Ayo Akbar, mulai dari siapa? Dari sekarang. Besok masuk ke B.
Jadi apa? Maksudnya iya. Jadi dia apa? Terus sambil apa? Itu dari kapan? Tes mawar. Ya, satu pawang, satu dinosaurus. Tes mawar. Kira-kira Saya ingat dengan Singgungan. Ini dinosaurus. Tidak apa. Oke. Undang tangan, ayo tangan. Nanti minta maaf ya. Oke. Oke. Itu tadi drama singkat dari teman kita ya, Abad sama Buddha, karena tadi pagi si Abad dinilai teriak-teriak oleh Buddha. Karena Buddha apa? Buddha itu niatnya mau menyapa tapi tidak dianggap oleh si Abad, sehingga Buddha itu tersinggung ya, ceritanya ya, tersinggung. Terus kalau seumpama tadi si Buddha itu marah, kok si Abad ini tidak, kok si Abad ini juga marah, hasilnya apa? Berantem, jotosan, betul? Marah-marah. Karena si Akbar ini kan tadi sikapnya tenang, tanya, kemudian ketika sudah dikemukakan alasannya, dia bilang maaf. Betul nggak tadi bilang maaf? Betul. Jadi tidak terjadi pertengkaran, sehingga masalah itu tidak berlanjut lagi. Kalau misal marah sama marah, rasanya kan tidak baik, jotosan dan sebagainya. Karena satunya marah, satunya jadi pawangnya, jadi masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Akhirnya minta maaf, baik. Begitu juga kalian ketika ada masalah, coba dipikirkan baik-baik. Ketika ada masalah, jangan langsung merespon tindakan yang tidak baik. Misal dapat teguran atau omongan yang tidak baik, bisa dari kakak kelas ataupun dari guru ataupun dari orang lain, kalian misal, ih kamu itu, kamu misal kamu ganjil, misal suaramu tuh gak bagus loh, lebih bagus suaraku, bisa seperti itu, kamu sok jadi artis dan lain sebagainya, bisa seperti itu. Kalian marah gak dengan omongan itu? Marah. Coba respon kalian supaya masalah itu tidak berlanjut. Caranya apa? Mengendalikan emosinya bagaimana? Menenangkan diri dulu dengan cara apa tadi? Tarik nafas dulu. Kalau misal masih marah sekali, kita usahakan dengan duduk. Setelah duduk tidak bisa, karena kita adalah orang muslim, coba kita berwudu. Supaya apa? Supaya emosi itu tidak mempengaruhi kita. Itu ya. Kita coba meredam emosi kita, meredam emosi baik-baik. Kemudian ketika emosinya sudah tidak merasuki kita, emosi sudah stabil, kita baru merespon. Misal ada orang seperti dari kakak tingkat tadi, kakak kelas yang tidak baik, jangan langsung kita balas omongan. Kita tarik nafas dulu, tenangkan diri dulu, cukup disenyumi. Tanamkan dalam hati diri kita bahwa mungkin saya dipandang hebat oleh kakak kelas, sehingga kakak kelas bilang seperti itu. Dia mungkin iri sama saya karena saya lebih baik dari dia. Seperti itu ya. Jadi jangan langsung dibalas. Karena apa? Emosi, kalau kita tidak merespon dengan hal yang tidak baik, itu hasilnya juga baik. Caranya dengan apa? Dengan apa ilmunya? Diam dulu. Diamkan diri dulu. Kita diam dulu sebentar, baru respon dengan hal-hal yang baik supaya tidak menambah masalah. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, ke depan kita latihan untuk belajar mengendalikan emosi lagi. Lain waktu kita konseling ya. Kita mungkin bisa bimbingan kelompok, kita bisa konseling kelompok. Kemudian ketika ada masalah, jangan dipendam sendiri. Kalau ada guru BK, curhat ke guru BK-nya. Atau kalau ada teman yang bisa kita percayai, bisa curhat ke temannya. Ya, kalau kita tidak bisa percaya ke teman, takut rahasia kita kemana-mana, cukup kita curhatkan dengan Allah. Ya, kita keluar sajadah kita butuh, kita curhatkan semuanya. Itu ya, bisa lebih baik lagi depan. Oke. Ada hal yang ditanyakan tentang ini? Tidak. Cukup? Sudah bisa dipahami semuanya? Bisa.
positifnya, yaitu apa? Kita harus bisa mengelola emosi kita dengan baik, gitu ya. Karena orang yang terlalu emosian itu juga tidak baik untuk kesehatan kita, tidak baik dipandang orang lain juga. Itu. Karena waktunya sudah mendekati akhir, kita cukupkan dulu pembelajaran kali ini. Kita berdoa dan mengucap alhamdulillah karena kita sudah diberikan kelancaran untuk berbagi ilmu kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Di pimpin Ibu kita bersama-sama mengucap alhamdulillahirobbilalamin. Nanti anak-anak pulang dengan hati-hati, tidak usah buru-buru ya. Kita membaca hafal Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semuanya masih sehat? Alhamdulillah. Yang kelompok sini masih sehat? Sehat. Yang kelompok sini masih sehat? Kok ada suaranya masih sehat? Masya Allah. Alhamdulillah semuanya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kali ini Ibu Guru akan memberikan materi tentang jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Apa sih Bu itu maksudnya, Bu? Ini adalah salah satu jurus 7 BK hebat. 7 jurus BK hebat yang salah satunya di sini itu menumbuhkan resiliensi. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kita semua supaya mampu membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi, sehingga individu tersebut dapat berkembang, mampu mengatasi masalahnya, dan bangkit ketika sudah baik keadaannya, bangkit dari masalahnya, bisa berpikir positif, berpikir jernih, dan bisa mengambil hikmah dari semua masalah yang telah dialaminya. Itu ya. Jadi bisa lebih kuat setelah mengalami masalah. Itu tujuan dari materi yang akan kita pelajari pada siang kali ini ya. Oke, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, mari kita berdoa bersama-sama dulu supaya nanti pembelajaran kita, pembelajaran materi kali ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat manfaat yang baik untuk kita semua. Amin. Berdoa dimulai.
Oke. Sebelum kita mulai acaranya, kita sepakat waktu dulu. Kita belajarnya selama 45 menit lagi ya. Seperti biasanya, ini 1 jam pelajaran kita. Siap? Selama 45 menit nanti kita berusaha mempelajari bagaimana kita bisa membuka resiliensi kita. Resiliensinya itu apa Bu? Nanti kita bahas semuanya. Sebelum kita melakukan acara, Bu Guru absen dulu. Oke. Isna Khairul Huda. Oke. Muhammad Fadila, Muhammad Amrin, Muhammad Akbar, Muhammad Irfan, Rizky Ardiansyah, Syukran, Nevra Aulia, Novita Ramadhani, Putri Linda, Reva Fatihatul, Siti Naila, Zaskia Azwi Zahra, Maisha Eka. Udah beribet Zaskia, guru udah tahu cantik sekali, saya ingin selalu beribet ngomongnya guru ya. Nah, monggo nanti absen, tanda tangan sesuai urutannya deh, dicari namanya, nanti tanda tangan sambil menyimak penjelasan dari Bu Guru. Oke, di sini bisa dilihat ke depan, di sini tidak apa-apa ya, karena ada aparaturnya. Nah, kita nanti mencoba membuat tugas ini. Ini ada 15 anak, jadi dibagi jadi 3 kelompok 5-5. Monggo bentuk kelompoknya, langsung bentuk kelompoknya. Kelompok 1 Huda, Fadil Farani Maisha. Kelompok 2 Akbar Syukron, Naila Novita Zaskia. Kelompok 3 Rizky Fahri Selma Putri dan Reva. Monggo langsung bergabung sesuai kelompoknya ya. Kelompoknya udah rapi, mohon maaf udah pakai tangan kiri, mohon maaf ya. Oke. Kelompok yang dulu ini kelompoknya siapa? Putri Linda. Monggo, kelompoknya Putri Linda. Kelompok ketiga ini kelompoknya timnya Novita. Monggo Novita. Ini sama-sama. Tugas kalian nanti lihat depan membuat menara setinggi dan sekuat mungkin, karena nanti akan diuji ketahanannya kuat apa tidak, apakah roboh, apakah tetap berdiri kokoh. Kita lihat waktunya hanya 5 menit, dimulai dari sekarang. Monggo sebentar ininya ya, dipakai ininya karena harus uji ketahanannya. Monggo ini ya, itu ayo guys, bentuknya satu tadi itu kita diambil di sana. Yuk kerjasama tiap kelompok kita dinilai ya.
tinggal 3 menit lagi. Kita kerjasama. Yuk, sat-set yuk, sat-set yuk. Yakin bisa. Pastikan bahwa menaranya tidak mudah goyah. Pastikan bisa kuat. Bagaimana caranya? Ya. Satu menit lagi mendekati akhir. Cukup, waktunya habis. Silakan angkat tangan semuanya. Angkat tangan semua, angkat tangan semua. Sejadinya ada apa-apa, langsung ditunjukkan menaranya. Ayo, jangan ditutupi. Ayo, sudah semua. Ayo, ditunjukkan. Agak ke sini ini ya. Agak sini sudah ditunjukkan. Kita nanti akan ada 3 kelompok. Kelompok 1 diuji oleh kelompok 2. Kelompok 2 diuji oleh kelompok 3. Kelompok 3 diuji oleh kelompok 1. Betul ya? Monggo. Silakan nanti yang bawa kipas tadi siapa? Yang bawa kipas? Tadi saya lihat ada yang bawa kipas di mana? Tidak ada. Oke, sekarang berarti kasih ini ya. Ini mulai dari ini ya, kipas itu silakan. Dari kelompok yang bersedia mana untuk menguji kelompok 1 dulu ya? 1 diuji oleh kelompok 2. Silakan, monggo. Ini banyak. Bagaimana caranya? Coba silakan. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ayo, diuji dulu. Kasih Pak dari sini. Ya, jangan gitu. Ya, keras. Set dari jalannya. Nah, berapa enggak? Berapa? Berapa ya? Masuk pelan. Oke. Sekarang kelompok 2. Ini berapa? Tanggal laginya benar roboh ya. Oke, lanjut di kelompok 2. Kelompok 2 diuji oleh kelompok 3. Untuk kelompok 3 beruji. Silakan kelompok 3 beruji ketahanannya. Kita lihat bersama teman-teman. 1, 2, 3. Yang keras. 1, 2, 3. Iya, roboh juga. Oke, sekarang kelompok 3 menuju kelompok 1. Silakan dimulai dari sekarang. Monggo, silakan. Oke, kipas tadi. Lihat, 1, 2, 3. Masya Allah, roboh juga. Udah dapat sendiri meskipun sedikit tinggal kelompok 1. Oke, kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2 roboh ya. Tidak apa-apa, semuanya bagus. Kita kembali tengok awal ya. Ya, perhatikan ke guru. Ketika ada angin ribut yang menguji, ketika diuji oleh masing-masing kelompok, bangunannya roboh tidak? Bangunannya roboh tidak? Roboh. Perasaannya bagaimana ketika roboh? Sedih, hancur, terus apa lagi? Merasa kecewa enggak? Ya, karena apa? Bangunan yang sudah dibuat malah roboh. Sudah ambil dan bersedih ya, dan bersedih. Oke. Jadi kan, jika menara roboh akan ada kesempatan kedua untuk membangun lagi. Berarti kan roboh, tapi masih ada kesempatan untuk membangun lagi, ya enggak? Berarti masih ada harapan. Oke. Sekarang kita diskusi tentang ini. Ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaan kalian? Sedih, kecewa, marah, betul? Ada rasa frustasi? Tidak. Ada rasa putus asa?
tentang bagaimana bangkit dari puing-puing di luar berbayar ini ya. Nanti diceritakan di akhir. Ketika kalian merasa saat di bawah sekali, terus bisa sampai berdiri sampai hari ini, itu bagaimana caranya, bagaimana usahanya. Nanti ada tugas di situ. Sekarang kita bahas lagi di sini ya. Kita bahas lagi apa itu daya lenting atau resiliensi. Adakah yang tahu? Adakah yang tahu? Nah, kalau tidak tahu kita baca ini. Monggo. Bisa dibaca? Dibacakan Fadil. Fadil, bacakan. Oke. Resiliensi adalah, coba dibaca Fadil. Juga. Oke, yuk. Resiliensi adalah kemampuan seseorang bangkit kembali dari kesulitan dibaca yuk. Ya. Sukses. atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan menjadi kuat setelah menghadapi tantangan. Tahu ya resiliensi itu apa? Kemampuan seorang untuk bangkit kembali setelah menghadapi masalah. Bahasa bukannya apa itu? Move on. Ya. Kurang lebih seperti itulah. Mengapa daya lenting makin penting? Apa alasannya? Kenapa makin penting? Coba dibaca. Novita silakan dibaca. Oke. Pada proses belajar dan tumbuh, anak-anak akan menghadapi berbagai tantangan. Gagal menyelesaikan tugas kuliah, kalah dalam permainan, atau mendapatkan hal yang tidak sesuai harapan. Kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan. Namun, anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan, dan perlahan menjadi lebih kuat. Oke. Kemudian dibaca Jessia silakan. Daya lenting atau resiliensi adalah berdiri ke depan kalau tidak terlihat. Boleh. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Oke, sudah. Bagus. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Oke. Berarti daya lenting itu penting nggak? Penting. Ketika kita yang namanya hidup pasti ada masalah. Nah, ini mengapa daya lenting itu penting? Karena contohnya seperti ini. Sering
itu harus diselesaikan, dihadapi dulu, diselesaikan dulu, ya. Yakin bahwa masalah tidak akan selamanya, pasti ada jalan keluarnya, ya enggak? Pasti ada jalan keluarnya. Ibaratnya gini, malam tidak selamanya malam, pasti akan ada siang, pasti akan ada pagi. Jadi berganti-ganti. Hari ini kita punya masalah, tidak mungkin masalah itu akan terus-terusan ada di diri kita. Pasti ada hal baik nantinya yang bisa kita ambil hikmahnya. Gitu ya? Oke. Lanjut lagi di sini. Nah, di sini. Di sini kita menghadapi ini kesuksesan, kegagalan, kesulitan, masalah dan kritik. Betul nggak? Nah, ini ada fixed mindset dan growth mindset. Kalau fixed mindsetnya ini, saya bisa sukses jika punya bakat. Kalau punya bakat baru bisa sukses. Ini fixed mindset. Kalau growth mindsetnya, saya bisa sukses dengan berusaha. Ini pikiran mengamalkannya, kalau ini bisa berkembangnya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau fixed mindset ini saya menyerah. Kalau di growth jadi masalah, mengapa masalah itu terjadi pada saya? Terus, ini kan yang fixed mindset. Yang growth mindsetnya apa? Solusi apa yang bisa saya ubah? Ya kan. Jadi ada keinginan atau kemampuan untuk bangkit lagi. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini sekarang kita tanya di sini. Dari kata-kata ini semua, kita bedakan antara fixed mindset dan growth mindset. Coba dibaca dari belakang. Bunda dulu silakan. Bedakan antara growth mindset sama fixed mindset. Benar betul nanya. Baca dulu nanti dibedakan ini fixed mindset atau growth mindset. Coba. Saya percaya dulu. Ya, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah suatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. ini termasuk fixed mindset atau growth mindset. Fixed mindset karena hanya mengandalkan itu, tidak ada usahanya, betul? Ya, lanjut lagi bawahnya, berikan pada Akbar. Yang kedua, silakan dibaca Akbar. Ketika saya memiliki tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Ini golongan fixed mindset atau growth mindset menurut kita. Berarti fixed mindset. Paham Bunda? Paham apa? Oke. Sekarang berikan di depan kepada Malaysia. Berikan kepada Malaysia. Yang nomor 3 coba dibaca, Malaysia. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Growth mindset. Ini fixed mindset atau growth mindset? Growth mindset. Oke, bagus. Sekarang lanjut lagi kepada Reva. Berikan pada Reva. Saya menghindari tantangan. Yuk baca. Didengarkan lagi. Itu enggak? Ya kan? Berdiri Reva. Dibaca. Saya menghindari tantangan karena saya tahu terlihat butuh. Ini termasuk growth mindset atau fixed mindset? Fixed mindset. Ya karena tidak mau terlihat bodoh di depan teman-temannya. Betul? Oke, berikan pada Putri Linda. Oke. Saya melihat kegagalan sebagai Kesempatan. untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Ini apa? Termasuk fixed mindset atau growth mindset menurut Putri Linda? Yo, saya growth mindset karena melihat kegagalan bukan sebagai bukti ketidakmampuan. Berarti ada daya lembingnya ya di situ ya. Oke, sekarang lanjut ke Rizky. Monggo.
ini termasuk fix atau grow? Fix, match, answer. Sekarang yang terakhir dari usaha dan kerja keras setelah melewati. Monggo silakan. Silakan. Yang Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. ini fix atau grow? Fix atau grow? Fix, match, answer. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Tidak boleh termasuk grow, answer. Usahanya di situ ya. Berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini kita harus melatih otak kita supaya tumbuh terus. Pujian menghancurkan resiliensi. Ini maksudnya apa, Bu? Kok pujian bisa menghancurkan resiliensi? Oke, di sini kita harus membedakan. Nanti ini dukungan ataukah pujian di sini. Pujian menghancurkan resiliensi. Pernah dengar kata-kata nyamuk sudah mati karena tepuk tangan. Kita tidak usah terlena ketika banyak pujian. Ya, jangan bangga ketika kita dipuji-puji karena mungkin dari pujian itu bisa menghancurkan kita. Jadi kita bisa memilih dan memilah seperti apa sudah tadi ini tuh kira-kira pujian atau ancaman. Tadi fix mindset atau growing mindset, mereka seperti itu ya. Nah, pujian menunjukkan resiliensi dia seperti ini. Nah, ini di sini ya. Siswa yang mendapat pujian dari guru saat menyelesaikan suatu soal cenderung untuk memilih soal yang lebih mudah. Demi mempertahankan pujian itu, murid tidak berani mengambil resiko, takut melakukan kesalahan dan mengalami penurunan motivasi karena ada sering dipuji tadi dari motivasinya berkurang. Sebaliknya, murid yang mendapat dukungan cenderung lebih berani mengambil resiko dan tidak takut salah. Mereka terdorong untuk mencoba hal baru, berupaya untuk berkontribusi dan memiliki motivasi tinggi. Nah, kita bedakan di sini antara dukungan dan pujian. Wah, anak hebat. Siapa dulu dong kayaknya? Ini termasuk apa? Pujian. Ini ya. Nah, itu dong. Itu baru anak salah. Ini termasuk apa? Dukungan. Nilai kamu semakin bagus dibanding semester lalu. Pasti semester depan akan lebih bagus lagi. Ini apa? Dukungan. Kamu anak paling rajin di kelas.
Bisa dibaca bersama yuk. Meskipun impian final kali ini belum terwujud, akan berarti usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi. Mari kita jadikan ini kepala tim, gitu ya. Jadi di belakang dikuatkan lagi, kasih apresiasi meskipun kamu gagal. Nah, mungkin masanya karena ini, tapi lain waktu kamu bisa balik lagi. Seperti itu ya. Jadi itu teknik ilmu berpikirnya. Oke, sekarang kita mulai ke prakteknya. Sudah bisa dipahami sedikit lagi ya? Oke, sekarang dari ilmu berpikir itu, dari ilmu ini, Bu Guru minta 2 siswa, baik dari siswa perempuan juga siswa laki-laki membacakan atau menceritakan tentang masalahnya. Oke? Dimulai dari siswa perempuan dulu ya. Kemudian nanti lanjut ke siswa laki-laki, di mana mungkin selama ini kita pernah merasa gagal. Mungkin pernah merasa kita itu paling bawah ketika punya masalah. Terus kita bisa berdiri sampai hari ini itu dengan cara apa dan bagaimana cara mengatasinya. Karena masuk pada ilmu daya lenting tadi. Oke? Monggo. Siapa yang bisa silakan tunjukkan. Silakan kami berikan tepuk untuk melakukan semuanya. Monggo. Kita dengarkan baik-baik. Maju di sini, nggak apa-apa, silakan maju. Oke. Kita tunjukkan kalau kita bisa dan berani. Monggo. Kamu menghadap ke sini saja, Novita. Sini saja. Di sini saja, menghadap ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani. Saya akan menceritakan tentang titik rendah saya dan bagaimana saya bisa bangkit kembali. Oke, silakan. Ada dirasa di Lanjut ke teman-teman. Oke. Ada dirasa di hidupku ketika semuanya terasa gelap. Nilai sekolah menurun, teman-teman menjauh, dan di rumah aku sering membuat orang tua kecewa. Setiap malam aku bertanya pada diri sendiri, kenapa aku tidak bisa sekuat orang lain? Aku merasa gagal, tidak berguna, dan terjebak dalam kesedihan yang panjang. Namun pada suatu hari, aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus terpuruk. Aku melihat ibuku yang tetap tersenyum meski lelah, dan ayahku yang selalu berusaha keras untuk keluarga. Dari situlah aku sadar, aku harus bangkit bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mereka. Aku mulai pelan-pelan memperbaiki diri, belajar sedikit demi sedikit, berani minta bantuan ketika kesulitan, dan mencoba untuk tidak menyerah ketika gagal. Tidak instan, tapi setiap langkah kecil membawa aku lebih dekat ke arah yang lebih baik. Kini aku mengerti bahwa titik rendah bukanlah akhir. Justru dari situlah aku belajar arti kekuatan, kesabaran, dan harapan. Aku bangkit dan aku tahu bahwa selama aku mau berusaha, aku akan selalu bisa menemukan jalan keluar. Luar biasa. Terima kasih, Novita. Sekian, Terima kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pengalamannya ya. Berarti pernah berada di titik rendah, kemudian bangkit lagi. Luar biasa. Berarti daya lentingnya bagus. Sudah tumbuh resiliensinya. Ditingkatkan terus supaya lebih baik. Sekarang satu cowok lagi. Monggo, siapa yang bisa silakan tunjukkan. Siapa yang bisa silakan tunjukkan. Ada nggak? Dari mana? Bisa mungkin?
menceritakan pengalaman-pengalamanku saat berada di Tirto. Dulu aku merasa sedih karena ibuku sudah tidak ada. Karena itu aku berangkat sekolah itu tidak ada rasa semangat. Tapi seterusnya itu aku selalu ingat karena ibuku selalu melihatku dari atas sana dan terus mendukungku. Dan dari itu aku terus berusaha sampai di titik ini, sampai aku bisa berdiri di sini dan menceritakan ini. Sekian, terima kasih. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk luar biasa atas pengalamannya. Ditenangkan dulu keadaannya ya. Aslinya dari pengalamannya Rizky sama guru itu hampir sama. Kita sama-sama kehilangan. Seperti yang kalian tahu, guru juga mengalami hal yang sama seperti Rizky. Benar nggak? Bulan kemarin, guru juga kehilangan suaminya guru. Kehilangan orang terdekat, kehilangan pasangan, kehilangan teman yang selama ini menjadi teman saudara kita, mandikan. Tapi apa yang kita coba lihat kami di sini? Kami di sini masih bisa berdiri sampai hari ini. Karena apa? Kami percaya kami adalah orang Muslim bahwa hidup itu harus berlanjut. Hari ini kita ditinggal oleh orang-orang Muslim kita. Kita percaya meskipun kita tidak bersama, orang bersama kami dan kita ada di atas sana. Kita harus bisa menampilkan yang terbaik karena hidup harus terus berlanjut. Betul nggak Mas Rizky? Sama seperti yang dialami oleh Mas Rizky, saya bersama juga dialami anaknya benar ya. Sedih, kecewa pasti. Tapi usaha kita untuk balik itu yang harus kita kembangkan lagi ya. Kita bersama nantinya juga kita harus kembali pada pencipta kita, ibu kita, suami saya. Ketika sudah diminta oleh penciptanya, kita harus belajar untuk ikhlas, mengikhlaskan yang sudah pergi. Karena nantinya kita bersama akan menyusul, tidak tahu kapan waktunya. Tapi kita percaya bahwa kehidupan kita juga akan berakhir suatu nanti. Betul ya? Belajar ilmu ikhlas, belajar ilmu kuat, bahwa kita bisa bangkit lagi itu. Semangat Rizky, semangat Rizky. Anak hebat harus kuat, gitu ya. Oke, sampai sini kita paham ya. Kita sudah menceritakan permasalahan kita, bagaimana usaha-usaha kita untuk bangkit. Ada azan, kita sudah sebutkan dengan azan dulu ya. Alhamdulillah adanya sudah selesai. Jadi materi yang kita pelajari kali ini, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita kali ini tentang tumbuhkan resiliensi. Mungkin salah satu bisa menyimpulkan bagaimana, kenapa sih orang harus punya daya ungkit, kenapa harus bisa tumbuh dan bangkit ketika punya masalah dan harus bangkit lagi. Tadi kan sudah dibicarakan dulu bahwa apa? Hidup harus tetap berlanjut. Malam tidak selamanya masalah tidak selamanya masalah. Ada hal-hal baik, ada dari esok yang akan berganti. Tidak akan ada masalah selamanya masalah. Itu juga Allah tidak akan menguji kita di batas di luar kemampuan kita. Karena kita termasuk mungkin di
warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan tepat generasi mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.